Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penularan HIV atau AIDS. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Erkia Sanjaya. Saya Adriana Dani, absen 2. Saya Gana Saputra Wardana, absen 14. Saya Muhammad Fadil Putra Pratama, absen 20. Saya Muhammad Firdaus Rofai, absen 22. Saya Nugroho Rafibowo, absen 26. Yang pertama yaitu materi 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi 1 ini bersumber dari Siloam Hospital. Jadi, penularan HIV dapat terjadi karena 1. berhubungan dengan intim tanpa menggunakan tanaman. Cara penularan HIV yang paling sering terjadi adalah melakukan hubungan seksual, baik secara vagina maupun anal, tanpa menggunakan tanaman seperti kondom. 2. Penggunaan jarum suntik bersama. Cara penularan HIV berikutnya adalah melalui penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi oleh darah dan darah. 3. Penggunaan alat bantu seks atau seks bersama. Penggunaan alat bantu seks melalui kehamilan, persalinan, atau menyusui. Seorang ibu hamil yang terinfeksi HIV juga berisiko kepada bayinya. Selanjutnya, materi yang kedua bersumber dari Halodoc. Materi 2 yang pertama, hubungan intim tanpa menggunakan kondom. Virus HIV bisa masuk ke dalam tubuh melalui cairan vagina, air mani, atau cairan praejakulasi, tempat luka terbuka yang terdapat pada organ intim. 2. Menggunakan jarum suntik bergantian. Cara penularan HIV selanjutnya adalah menggunakan jarum suntik secara bergantian. Sisa darah pada jarum suntik bisa masuk dan menginfeksi tubuh seseorang yang sehat. Yang ketiga, cara penularan HIV melalui transfusi darah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa virus HIV bisa menular dari transfusi darah. Cara ini sebenarnya kurang umum karena selalu ada pengujian dan seleksi ketat dari petugas kesehatan kepada calon pendonor sebelum melakukan transfusi. Yang keempat, melalui seks oral. Cara penularan HIV yang tidak banyak orang tahu adalah seks oral. Ini merupakan aktivitas seksual dengan memberikan rangsangan kepada organ intim menggunakan lidah, bibir, atau mulut. Aktivitas seksual ini dapat menularkan virus penyebab penyakit HIV atau AIDS. Apabila sedang mengidap sariawan, memiliki luka pada bibir dan mulut, serta bibir pecah-pecah. Lalu materi ketiga, hubungan seks tanpa kondom HIV dapat menular melalui cairan mani atau vagina saat berhubungan seks tanpa pengaman. Kondom efektif memecah penularan. Kedua, seks oral. Resiko meningkat jika ada luka di mulut, terutama jika ejakulasi terjadi di dalamnya. Bisa juga menularkan penyakit lain seperti herpes dan sifilis. Yang ketiga, transfusi darah. Jarang terjadi karena donor darah diperiksa ketat, tapi tetap menjadi salah satu cara penularan HIV. Yang keempat, berbagi jarum suntik. Jarum bekas dapat membawa darah terinfeksi, meningkatkan resiko HIV dan penyakit lain seperti hepatitis B dan C. Lalu yang kelima, penularan dari ibu ke bayi bisa terjadi saat kehamilan, persalinan, atau menyusui. Konsumsi obat ARF dapat menekan resiko penularan. Yang keenam adalah toys. Penggunaan bersama tanpa pembersihan yang baik bisa menyebabkan virus. Disarankan untuk tidak berbagi, menjaga kebersihan. Selanjutnya materi 4 yang bersumber dari apa tuh?
Eskrin Wali Songo. HIV atau AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan global di seluruh negara. Saat ini sedang terancam dengan penyebaran virus yang mematikan. Tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara sedang berkembang seperti Indonesia, termasuk di Kota Medan. Berbagai faktor resiko penyebab HIV atau AIDS seperti hubungan seks bebas, beresiko pemakaian jarum, suntik narkoba, penularan melalui transfusi darah, dan transmisi dari ibu anak. Di samping itu faktor karakteristik juga berperan terhadap resiko penularan HIV atau AIDS seperti umur, jenis pekerjaan, dan pendidikan. Desain peneliti kasus kontrol dengan 2030 sampel pasal data diambil dari pasien HIV dan AIDS dan kontrol yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan tahun 2010 yang berdomisili di Kota Medan. Indonesia merupakan negara dengan percepatan kasus HIV atau AIDS tertinggi di dunia. Purwokerto memiliki jumlah kasus HIV dan AIDS yang tinggi, menduduki peringkat kedua di Provinsi Jawa. Namun faktor resiko penularan HIV dan AIDS di antara kelompok risiko tinggi terutama di kalangan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki belum teridentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor resiko penularan HIV atau AIDS di kalangan lelaki homoseksual dan penelitian adalah semua lelaki berusia 17 tahun yang berdomisili di Purwokerto dan sekitarnya. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah snowballing sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelaki homoseksual memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita HIV atau AIDS melalui perilaku seksual, yaitu berhubungan seks dengan banyak pasangan. Berikutnya materi kelima yang akan saya bacakan bersumber dari Hello Sehat. Menurut Center for Disease Control and Prevention, penularan HIV hanya bisa terjadi lewat perantara cairan tubuh tertentu. Cairan tubuh tersebut antara lain adalah darah, air mani, cairan pra-ejakulasi, cairan anus, cairan vagina, dan ASI. Namun, agar virus penyebab HIV dapat berpindah dari orang yang terinfeksi, cairan tersebut haruslah masuk ke dalam tubuh orang yang sehat melalui jalur berikut. Yang pertama, hubungan seks tanpa kondom. Terus di dalam darah, air mani, cairan vagina atau cairan ejakulasi dari pengidap HIV dapat menginfeksi tubuh orang lain ketika ada luka terbuka atau lecet pada alat kelamin. Yang kedua, jarum suntik bekas atau bergantian. Penggunaan jarum suntik bekas secara bergantian juga termasuk cara penularan HIV atau AIDS yang umum. Risiko ini tinggi khususnya di kalangan pengguna narkoba suntik. Yang ketiga, penularan HIV dari ibu ke bayi. Ibu hamil yang terjangkit HIV sebelum dan selama kehamilan dapat menularkan HIV kepada bayinya lewat tali plasenta. Penularan virus HIV juga dapat terjadi selama proses persalinan.
baik melahirkan, normal, maupun operasi sesar. Yang keempat, seks oral. Penularan HIV dapat terjadi saat Anda merangsang atau mengulum kelamin pasangan yang terinfeksi dengan lidah dalam keadaan mulut yang sedang sariawan atau terluka. Yang kelima, transfusi darah dan cangkok organ. Transfusi darah langsung dari darah yang terinfeksi berisiko tinggi untuk menularkan virus HIV. Namun penularan virus HIV melalui keduanya ini termasuk kurang umum. Yang keenam, penggunaan mainan seks. Penggunaan benda atau mainan seperti boneka seks berisiko menularkan penyakit, termasuk HIV. Risiko penularan pun semakin tinggi jika mainan seks yang Anda pakai tidak dilapisi pelindung. Yang ketujuh, tindikan, sulam alis, tata alis, dan sulam bibir. Saat seseorang menindik bagian tubuhnya atau membuat tato dengan alat yang digunakan secara bergantian tanpa disterilkan. Selanjutnya materi ke-6. 1. Hubungan seks. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, baik melalui vagina, anal, maupun seks oral. Selain itu, seorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih berisiko untuk terkena HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagi pakai jarum suntik untuk menggunakan jarum suntik bekas membuat seorang berisiko tertular penyakit termasuk HIV. 3. Kehamilan, persalinan, atau menyusui. Seorang ibu dengan HIV yang kemudian mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Untuk itu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter apabila Anda sebagai penderita HIV yang tengah hamil agar risiko penularan HIV pada bayi bisa ditekan. Pada beberapa kasus, penularan HIV juga bisa terjadi mulai transfusi darah. Namun kejadian ini semakin jarang terjadi karena adanya penerapan uji kelayakan dokter donor, termasuk donor darah, organ, atau jaringan tubuh. Dengan pengujian yang layak, penerima donor dapat memiliki risiko yang rendah untuk terinfeksi HIV. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi 7 yang bersumber dari Halo Dokter. 1. Hubungan seks. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, baik melalui vagina, anal, maupun seks oral. Selain itu, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih beresiko untuk terkena HIV. 2. Penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko tertular penyakit termasuk HIV. 3. Kehamilan, persalinan, atau menyusui. Seorang ibu dengan HIV yang kemudian mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan sendiri isinya penularan HIV bisa terjadi lewat penularan cairan tubuh tertentu. Cairan tubuh tersebut antara lain darah, air mani, cairan praejakulasi, cairan anus, cairan vagina, dan ASI. Jadi intinya itu semuanya itu sama, tetapi ada yang berbeda, antara lain yaitu penjelasannya. Sekian, kami undur diri dulu. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.